Setiap hari itu dia emosi nggak jelas, bangun tidur marah. Ada dari seorang yang memang mau memecah belah keluarga ibu. Allah Akbar. Ibu saya pergi hilang 6 jam itu kalian bawa kemana? Hilang. Hilang 6 jam. Allah Akbar. Bisa Jepang kan? Iya. Kalau Nihonba kan Cina. Jangan kira ini. Papa. Tolong hati. Inilah diminta berdoa. Sekarang udah nggak pusing. Apa rasanya tenang gitu. Mama senang gak kesini? Senang. Masa nggak senang? Mama nggak marah sama aku kan, Mak? Enggak lah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada keluarga dari Bekasi. Ini adalah Ibu Tati, usianya 78 tahun, dan ini adalah Ibu Santi, usianya 52 tahun. Ibu Santi ini yang chat saya ingin membawa berobat ibunya. Nah, saya mau nanya dulu ke Ibu Santi ya. Ibu Santi pasti sudah mempelajari dulu ya Mata Langit, pengobatannya seperti apa, sehingga akhirnya memutuskan untuk membawa ibunda tercinta bertemu dengan Panglima Langit. Iya. Gimana Bu ceritanya? Ya, 3 tahun yang lalu saya ngelihat pengobatan seperti yang dilakukan Panglima Langit itu murni tujuannya untuk menyelamatin orang-orang yang dari gangguan yang kita tidak sanggup melihat ya. Nggak semua orang bisa punya kemampuan itu. Tapi saya percaya Allah tuh pasti memberi setiap orang tuh kemampuan masing-masing gitu loh. Dan saya ngelihat selama ini saya nggak pernah percaya orang itu bilang bisa ini bisa itu, saya nggak pernah percaya. Tapi sama Panglima Langit ini saya lihat, ini saya yakin Allah kasih kelebihan itu pada Panglima Langit buat nolong orang gitu. Dan saya percaya ibu saya pasti sembuh gitu loh. Karena saya merasa ibu saya ini ada gangguan yang saya rasakan tuh kayaknya ada gangguan, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak menemukan orang yang tepat. Selama ini nggak pernah menemukan. Yang saya takutkan bukannya makin baik malah makin parah gitu loh. Ya maaf saya potong sebelumnya. Tadi kan Ibu bilang kalau Panglima Langit bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Itu kami membantu dengan pengobatan dilakukan Panglima dengan doa-doa yang dikuasai oleh Panglima Langit seperti itu barangkali. Iya. Jadi kita bisa melalui berdoa ya. melalui Panglima Langit, karena pasti Allah menunjuk Panglima Langit untuk membantu kita semua yang kita nggak tahu harus kemana gitu kan. Nah, apa keluhan dari Ibu Tati yang dianggap di luar nalar itu, Bu? Kalau 78 tahun seperti ini, saya rasa beliau cukup ini ya, panjang umur ya, dan awet muda loh. Jadi kalau Ibu yang diceritakan sama saya, Ibu Tati ini sering emosi, terus pikun, jadi sering lupa. Terus beliau itu minta diobatin, tolong bantu aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau nyusahin anak gitu. Karena sebelumnya beliau ini dirawat oleh kakaknya Ibu Santi ya. Ibu Santi ini bersaudara. Nah, abangnya Ibu Santi 4 bulan yang lalu meninggal. Sehingga akhirnya Ibu Tati dirawat oleh Ibu Santi. Dan itu sejak abang meninggal itu ibu tuh kayak semakin parah jadinya. Parahnya tuh masalah apa? Marah-marahnya. Setiap hari itu dia selalu nggak jelas ya, kayaknya emosi nggak jelas, bangun tidur marah tanpa sebab gitu kan. Ya selalu tanya kenapa anaknya meninggal gini loh kan. Saya kayak nggak bisa terima kenyataan gitu kan. Jadi merasa aneh gitu loh. Kayak tidak bisa menerima takdir ya. Terus ngomongnya juga bahasa jadi ngawur gitu loh. Seperti apa contohnya? Contohnya kayak macam yang nggak dilakukan anak-anaknya, dia ngadunya kita ngelakukan gitu loh. Seperti kayak dia ngatain abang saya begini, saya tahu abang nggak begitu gitu loh.
Tapi mama nanti ketika saya bilang, mama kok ngomongnya kayak gitu, ma itu kan enggak, kasihan abang. Enggak, saya enggak ada ngomong gitu. Mengelak soalnya Mengelak. bukan saya kok, dia nggak ngomong gitu. Bahkan mama juga pernah nelfon saya, padahal maksud dia mau nelfon orang lain gitu. Ngomongnya nggak bagus gitu loh. Si ini nih, si Santi nih, gini gitu loh. Maksudnya menjelek-jelekan ibu? Padahal kan saya ngerasa loh, saya nggak begitu gitu kan. Saya kan mama sadar ngomong apa, kebingungan. Mama sadar ngomong sama siapa, saya bilang. Nah, dari situ ibu mulai berpikir, wah ini sepertinya bukan ibu saya gitu ya? Saya ngelihat dia seperti itu udah lama sekali. Dari saya masih kecil, saya ngelihat dia selalu sama anak-anak tuh kayaknya sama anaknya sendiri. Itu nggak pernah deket, nggak pernah kayaknya gimana ya? Lebih condongnya ke saudaranya, ke temannya, ke dunianya gitu loh. Padahal sayang sebenarnya ya? Saya tadinya pikiran sama saya aja. Tapi ternyata ketika mama bersama abang, ternyata abang ngadu sama saya, abang juga ngerasa seperti itu gitu loh. Maksudnya abang tuh tidak ada benarnya di mata mama gitu ya? Jadi tadinya dulu saya puluhan tahun lalu saya pikir mungkin mama marah sama papa, marah sama saya, ya udah saya ikhlas gitu kan. Dan itu udah belasan tahun lah, puluhan tahun lah. Ternyata sama abang juga gitu. Tapi mama nggak terima, nggak bilang enggak, saya nggak begitu sama. Ini flashback Panglima, memang dari kecil beliau ini sudah pisah sama suami, jadi membesarkan anak tuh sebagai single parent. Umur berapa Bu orang tua cerai? 5 tahun, saya 5 tahun, abang 8 tahun gitu. Jadi waktu kecil tuh beliau karena ibunya single parent kerja nyari uang sana sini, beliau sering dititipkan ke saudaranya. Ketika saya umur 8 tahun, 7-8 tahun, saya kan dititipin di daerah pedalaman sekali ya, di daerah Kalimantan. termasuk boleh dikatakan orang Dayak semua kebanyakan gitu. Belum ada listrik. Waktu itu belum ada listrik. Nah pas saya lagi tengah malam tidur, mau tidur, itu lampu minyak yang dipasang itu 3 kali mati. Saya hidupin mati, sampai saya ketakutan. Pas saya lagi tidur gitu, mau tidur tapi nggak berani tidur, saya liatin ya terus ke atas kan, tahu-tahunya ada sinar masuk. Saya ketakut sampai pagi, saya nggak berani tidur. Terus saya lari keluar, ada nenek-nenek yang masih keluarganya paman saya ngadu, nenek ini saya ada ini, saya bilang, saya cerita ketakutan waktu itu. Terus kata nenek, nggak apa-apa, itu dari gunung atas itu jaga kamu, dia bilang gitu. Dia jaga kamu, dia bilang gitu. Cuman ya udah, karena saya masih kecil ya saya udah nggak nanggapin gitu. Tapi sampai saat ini ternyata yang kisah itu. Sampai sekarang tuh saya selalu pernah bingung gitu bertanya ini apa gitu loh. Jadi itu memang gangguan di luar hal penyakit ibu sebenarnya ya, gangguan yang ibu alami. Kalau ini kita bahas mengenai penyakit ibu, ini arahnya saya lihat memang ada dari seseorang yang memang mau memecah belah keluarga ibu, membuat antara anak sama ibu jadi saling berbeda pendapat, berbeda pandangan, saling kecewa, jadi sehingga terjadi perpecah belahan di antara keluarga. Itu tujuan dan keinginan orang yang tidak suka gitu. Habis itu yang pertama itu, yang kedua saya ada melihat ada sosok seperti Siluman Banaspati, siluman kelawar, siluman kera, itu mengganggu ibu, yang membuat pikiran ibu jadi nggak menentu. Itu membuat efeknya jadi gelisah, jadi nggak tenang, jadi sulit tidur kalau malam. Habis itu suka lupa-lupa, itu termasuk di dalamnya. Itu efek-efek yang pasti ditimbulkan dari sosok-sosok itu gitu. Dan sebenarnya ini serangan bukan hanya ke ibu, ke keluarga, intinya ke satu keluarga gitu, berdampak. Dan sampai saat ini terus masih mengganggu. Dan ada sosok tinggi besar hitam juga berbulu yang saya lihat tuh terus kayak mengganggu ibu, mengganggu ibu, dan itu membuat ibu tuh makin
parah lah saat ini kondisinya, apalagi semenjak ditinggalkan Abangnya. almarhum Ya, terakhir abangnya yang ibu. parah ibu ketika ditinggal abang. Itu tuh makin menjadi-jadi. Karena efek-efek negatif itu lebih kuat timbul energinya pada saat kita mengalami kesedihan, kita mengalami Apa rasa kehilangannya? apa ya, Kecewa. kita bilang itu ya kecewa. Jadi cepat sekali gitu energi negatif itu masuk dan menempel, makanya semakin parah semakin menjadi-jadi gitu. Ya, kalau maaf, ibu sendiri belum cerita yang dirasakan apa, Bu? Mama sering ngerasa gimana? hmm, Merasa nggak? Mama merasa diganggu nggak? Merasa ada Sulit tidur. Maksudnya apa, sakit hati gitu ini. Kita dengan orang baik, kok orang bisa dengan orang itu. Sabar, Ibu. Kita surga kita masih muda jadi untuk biar anak. Ibu merasa sakit hati terhadap siapa? Ibu merasa sakit hati terhadap siapa, Ibu? Allah jahat lah. Anak aku dua sayang banget dengan aku. Cuma orang nggak senang dengan aku. anak ibu dua orang. Ya, Mbak. Bu Santi sama abangnya yang meninggal itu. Terus anaknya sayang. Bangnya udah nggak ada, kita apa? Kita sayang banget dengan anak. Ada apa-apa dikasih anak. Jadi Kita kosong nggak apa. karena yang laki-laki biar memang anak. sebenarnya Itu kayak kan- tempat berlindung beliau gitu. Sebelum Dia abang merasa. saya meninggal, ibu saya sering minta tolong sama saya. Mm-mm. Tolong cariin orang dong yang bisa nolongin saya. Dari dulu, cuman saya pikir gini, saya nggak yakin gitu loh apa yang akan saya cari orang itu, apakah Bisa nolong. bisa nolong ibu saya, bukan nanti Sanggup. takutnya malah makin parah gitu kan. Karena kan saya nggak yakin gitu loh. Cuma ketika 3 tahun yang lalu ngelihat Lima Langit, saya seperti ngerasakan ini orangnya gitu loh. Masya Allah. Jadi saya berjanji sama Tuhan, minta tolong ada suatu hari saya bisa bawa ibu saya ke sini. Dan ya kemarin tiba-tiba saya nekat, mungkin beberapa bulan yang lalu saya 3 tahun yang lalu mungkin saya ada WA bareng. Ya, artinya kalau ada jodoh, ada jalan biasanya dipermudah. Jadi saya bilang Tuhan, suatu hari kalau saya ada dan saya punya, saya ingin selamati ibu saya. Jangan sampai waktunya nggak ada lagi. Saya takut ibu saya punya jiwa atau kemana gitu loh. Iya. Itu yang saya takutkan. Jadi sayangnya ya itu. Jadi memang ibu sendiri juga harus bisa mengendalikan perasaan, hati, karena apa, jangan sampai pikiran dan perasaan kita sendiri yang membuat batin kita tersiksa gitu. Jadi harus berdamai dengan situasi, keadaan, dan terus dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu kunci dan obatnya gitu. Iya. Saya cuma kasihan mama aja dok. Nah itu. Nah, Allah Akbar. Oke, kita akan segera menguak akar permasalahan dari Ibu Tati ini. Ayo, Ibu Santi ikut saya. Ibu bisa duduk di bawah, kalau nggak bisa pakai bangku. siapa ya? Siapa kamu? Boneka yang terbuat dari kayu, Boneka terbuat dari kayu. Terus? sakit hati itu takkan pernah bisa hilang dalam dirinya, akan selalu merangsungkan jiwanya. Kenapa dibuat begitu? Siapa yang ngirim kamu ke sini? Perpisahan satu keluarga, sepasang kekasih harus terpisah. Sepasang kekasih harus terpisah. Itu ke arah siapa? Buat siapa? Itu kapan? Udah lama ya? Kalau Ibu pisah dengan ayahnya waktu Ibu masih umur 5 tahun ya? 5 tahun. Berarti sudah 40 tahun lebih yang lalu ya? Berapa lama kamu sudah disuruh untuk membuat Ibu Hampir merasa 50 seperti itu? tahun, Kak. Iya ya? Hampir 50 tahun. Iya. Enggak. 48 lah. Iya.
Siapa yang ngirim? Siapa yang bermaksud berdemikian? Ulah siapa? Sama seperti Sama Perempuan. seperti di rumah perempuan. Ini pelakunya seorang perempuan Lebih tua apa lebih muda? dari Ibu Tati. seusia Seusia Bu, sekitar 78 berarti. dan kini telah tiada. Kini telah tiada. Jadi orang yang pelakunya pun sudah nggak ada sekarang. Berarti kasusnya sudah lama ya? Apa tuh masalahnya sampai dia harus mengirim yang nggak baik kepada ibu? Bahkan kebencian merasukinya Kebencian. terhadap anak-anak. Kebencian terhadap anak-anaknya. Jadi kalau ibu benci ke anak-anak itu karena ulah makhluk yang nggak baik itu, bukan aslinya ibu. Ya saya tahu. Nah itu dia. Nah, Jadi mau flashback lagi nih ya, berarti perpisahan ibu dengan ayahnya Ibu Santi dulu ada ulah kamu, ada ulah bangsa gaib. Gimana kisahnya? Hati, Takkan ada yang dapat menyelamatkannya. oh, ada Panglima Langit kok. kalau Tuhan sudah berkehendak beliau selamat, pasti selamat. Siapa yang suruh? Kamu bilang tadi perempuan, usianya seumur ibu dan sudah nggak ada. Lah waktu itu apa Iya, masalahnya? dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa mengirim kalian? Sampai sakit hatinya tuh sampai Iya. berpuluh-puluh tahun. Ibu saya salah apa? Orang tua saya salah apa? Wanita itu Mm-mm. ingin memiliki Ingin merebut ayahnya Bu Santi. Wanita itu ingin memilikinya katanya. Tapi orangnya udah meninggal. kini telah tiada. Kini telah tiada. Oke, berarti target wanita itu ingin merebut, apakah kesampaian? Enggak. Lalu Emang pernah ada cerita itu? pernah tahu nggak? Nggak pernah. Cuman saya pernah dengar papa dulu katanya banyak denger gitu loh. Ada yang banyak seneng. Heeh. Oh. Cuma itu aja. Ya Mak ya. Dulu papa banyak suka ya. Waktu papa sama mama. Masih muda. Ah, Iya, waktu masih muda. Suami ibu dulu banyak yang sukai. Ya namanya cowok ya, dia waktu kan dia banyak duit juga lah. Sekarang masih kan udah sakit. Stroke. Sekarang masih ada tapi enggak, sakit. bukan itu Mas. Dulunya, Dulu Mas. Masih mudanya. waktu masih muda, Enggak, banyak saya duit. memang mungkin dulu. Setahu saya ya iya. Memang banyak yang suka. Dulu apa ya? Ada beberapa perempuan gitu waktu masih sama mama. Oke, mungkin itu Itu salah satunya. kejadian di mana itu? Kamu kiriman dari daerah mana? Kota apa? Jauh. Di Jawa apa di luar Jawa? Buah-buah. Bahasa mana ya? Buah-buah. Kota apa? Buah-buah. Buah daerah. Atau gua? Hah? Buah-buah. Buah-buah Hong Jalan. Bahasanya kurang. Ada yang tahu ibu bahasanya? Maaf, kalau ibu asli mana? Saya Kalimantan, Pontianak. Oh, memang dari Pontianak. Oke. Waktu Masih kecil di sana, di Pontianak itu. Pontianak. Apa mungkin di bahasa sana, Bu? Nggak tahu ya? Bukan. Apa benar di Kalimantan? Kejadian itu waktu di Pontianak? Wanita itu memainkan boneka kayu. Oh, boneka kayu yang disebut di awal tadi itu adalah ini Bu, mungkin apa namanya? Properti sihir. santet. Iya Bu ya? Iya, Media Panglima. sihir. Media sihir. Kamu ini apa sih? Kalau kamu apa wujudmu? Hitam tanpa busana. Hitam tanpa busana, berbulu, tuh seperti genderuwo. Oh, Banyak teman kamu ikut badan ibu saya. Pikiran yang berubah-ubah. iya, pikirannya suka tak menentu. Itu ulah kamu atau teman-temanmu. Pundaknya rasa apa? Kepalanya pusing. Kita baik gitu. Nah, kita Berat ya. nggak pundaknya? Ya, tadi pagi sampai sekarang agak pusing gitu. Oh, Lupa-lupa. iya. Ya kalau
didudukin otaknya sama bangsa gaib kan bisa aja jadi menentu pikirannya, pusing. Ya. Itu tugasmu tuh apa di badannya Ibu? Aku memecahkan, memutuskan sebuah tali ikatan Antara suami istri. Berarti pisahnya dulu ada unsur gaibnya Bu. Itu abang saya meninggal itu karena apa? Karena ulah kalian juga? Sakitnya nggak ada, tiba-tiba Nggak mendadak ada. sakit. Mendadak Nggak ada. meninggal. Tiba-tiba meninggal. Itu karena apa? Sesungguhnya ibumu pun mencurigainya, tapi dia tak dapat menyampaikannya dengan benar dan baik. Ibu mencurigai kalau kematian abang itu ada unsur gaib, tapi beliau nggak bisa menyampaikan. Katanya Ibu pernah bilang lihat abang diangkat ke atas sama dua sosok. Astagfirullahaladzim. Dia kali yang ngangkat. Gimana Bu, ceritain Bu, aku merinding. Jadi waktu itu Ibu Tati bilang sama Ibu, Iya, itu karena abang sebelum diangkat abang saya orang. meninggal juga, iya. Gimana bilang? Ibu saya ngomong sendiri. Dia bilang abang saya diangkat 2 orang. Sampai Melihat Ibu gitu. Hah? Melihat waktu meninggalnya diangkat 2 orang gitu. sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Sebelum abang saya meninggal, ibu saya di rumah saya, padahal abang saya di Cikarang. Ibu saya ngomong, itu abangmu kenapa diangkat 2 orang katanya. Masa kamu nggak lihat Ibu malah digituin? Ibu saya marahin saya, itu abang kamu nggak lihat? Lah ini di rumah saya, abang di Cikarang, saya bilang. Saya pikir dia cuman ini, Ilusi gitu. Dia ketawa. ilusi. Itu ulah kalian bukan? Curiga Bu, jangan-jangan memang kerjaan kamu itu. Berpuluh-puluh tahun kami berada dalam lingkaran ini. Berarti pantauan panglima benar. Targetnya bukan hanya Ibu, tapi sekeluarga. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan sesungguhnya sudah banyak yang dia alami dengan keanehan-keanehan. Ibu banyak mengalami keanehan. Dia tak menceritakan. Ibu Mama sering ngerasa untuk pusing. banyak mengalami keanehan, tapi Ibu nggak cerita sama anak-anaknya. Dia cuma suka apa? Lupa-lupain terus gitu. Oh, mungkin beliau mengalami kejadian tapi mau cerita Ya, lupa. karena makhluk-makhluk gitu. itu kan mau coba masuk, mengalihkan pandangan, pikiran. Jadi orang bingung jadinya. Iya, kayak bingung gitu. Iya Bu ya, kayak orang bingung ya. Teman kamu ramai nggak di badan ibu saya? Siapa aja? Dan kau akan menyaksikan dalam rumahmu. Kau lihat keanehan-keanehan di rumah itu. Ibu merasa apa keanehan di rumahnya? Enggak, sebelum Panglima ngomong soal kelelawar, saya sempat bingung. Depan rumah saya tuh ada beberapa ekor kelelawar gelantungan di atas pohon. Tapi arahnya saya tuh mungkin insting saya tuh termasuk ini ya, bisa ngerasa gitu loh. Saya ngelihat rame gitu kan, ada 6 ekoran gitu kan. Di mananya? Di depan rumah. Depan rumah, tapi di atas pohon. Sedangkan saya kalau rumah tuh selalu saya tuh baca doa kan, pakai kemampuan sendiri lagi saya berdoa, Allah tolong jaga rumah saya dari segala barang yang nggak baik, saya gitu kan. Setiap kali itu selalu saya doa gitu kan. Nah saya cuma lihat itu kelelawar kok di depan Aneh situ ya? ngeliatin ke rumah tuh, kenapa sejak ada ibu saya, Oh. sebelum nggak ada. Nah pas suatu hari tiba-tiba anakku yang cewek ini ke kamar mandi teriak, "Mak, ada kelelawar, ada apa tuh hitam-hitam?" dia bilang. Sampai masuk rumah? Iya nih, masuk rumah. Ternyata kelelawar. Saya ambil, saya kelelawar. Lalu saya bilang dalam hati saya, Tujuannya? kalau memang kelelawar masuk rumah kan harusnya kalau nyasar kan harus terbang dulu dong. Sedangkan kamar mandi kita kan tutup terus. Kok bisa ada di kamar mandi ya? Kenapa bisa ada di dalam kamar mandi? Sedangkan Kelelawar. nggak terbang kemana-mana. Siluman Terus itu. kan lari sana lari sini. Saya sempat mikir, apa karena doa saya kali ya? Dia nggak berani masuk, dia ini nekat gitu pikiran saya gitu kan. Pas Panglima kemarin kasih tahu saya, mamamu ada ini, saya kaget gitu loh. Kadang saya nggak cerita Iya, gitu waktu kan. kirim foto pernah dipantau panglima Berarti- gitu ya. Inikah Sagindo? Terkoneksi lah begitu. Loh kok makanya
semakin bikin saya bertekad gitu. Untuk kemari ya. Ini dia ketawa nih. Itu Jadi, benar kalian juga. komplotanmu ya? Jadi matanya merah, kupingnya panjang. Iya. Biar gimana ini? Keanehan. Iya Bu, benar positif itu komplotannya makhluk-makhluk ini. Tujuannya apa? Karena dia berada dalam rumah. Karena Ibu ada di rumahnya Bu Iya. Santi, kayak seolah-olah ini makhluknya ngejar Ibu Tati ya? Saya ngerasain kalau ada mama saya, sekeluarga emosian. Oh gitu ya? Termasuk Anak-anak anak-anak? juga termasuk emosi gitu kan. Kenapa kok berpengaruh ke keluarganya Ibu Santi? Pecah belah. Sarang kami ada di tempatnya. Siapapun yang bersamanya akan mendapatkan. Astagfirullah. Terus kenapa kemarin tuh ibu saya pergi hilang 6 jam itu kalian bawa kemana? Hilang 6 jam. 6 jam saya nyari pas hujan badai. Ibu saya Nggak nggak ada ada, rumah. sampai satu komplek orang nyari Nyari? dia. Nyari. Di rumah Pas nggak ditanya ada. kemana? Dia Pas ditanya sama ibu kemana? dia ngakunya lagi duduk di tempat satpam. Padahal satpam keluarga semua udah nyari gitu loh. Di tempat tempatku nggak ada. Padahal lagi hujan badai itu. Terus 6 jam kemudian pulangnya bagaimana? Saya kan sebarkan grup. Heeh. Satu RT semua sebarin, akhir ketemu sama tetangga yang suami istri lagi jalan, ketemu Lihat di mana? lihatnya ada lagi di jalanan di tempat daerah yang agak jauh banget gitu kan. Ya Allah. Tapi mama marah-marah ulang-ulang. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak cuma duduk doang kok. Dia bilang. Oh, Karena kan gitu udah ya? gempar kan 6 jam. Gitu. Satu komplek udah heboh. Nah, saya tahu ini pasti ibu saya Dibawa. ada yang ngajak di dalam hati saya gitu. Siapa Ya. yang ngajak Ibu itu? Mau dibawa. Benar itu ulah kalian. Hanya sebentar saja. Tiap hari ibu saya mau pergi. Tiap hari. Pengen pergi mulu gitu ya? Nah, dari dulu selalu ingin pergi. Terus kamu aja kemana rupanya kalau pergi itu? Dicari satu komplek nggak ketemu. Bangunan tua. Alam kami Oh. tak minta merasakan sebuah lapar dalam perut Oh lapar. 6 jam pergi itu nggak lapar. Iya. Harusnya orang kan pergi. Iya, Saya perut kosong 3 jam aja udah lapar loh. sering nggak mau makan. Oh gitu ya. Kalau nggak dipaksa nggak mau makan, harus makan harus saya omelin. Sehari dulu. berapa kali? Pokoknya susah disuruh makan. Abang saya aja bilang mama sakit tuh gara-gara Nggak ada mau tenaga, makan. gara-gara nggak mau makan. Hmm. Jadi kalau sama saya kan saya paksa terus gitu. Saya temenin dia makan. Kalau abang kan nggak bisa. lihatlah bola matanya. Kenapa? Kenapa bola mata Ibu? Kau perhatikan bola matamu. Kenapa? Tatapan bangsa kami. Dia merasa sudah menguasai badan Ibu. Jadi tatapan Ibu itu bukan Ibu yang sesungguhnya. Allah Akbar. Terus kamu maunya apa ini sekarang? Tobat aja kamu ya. Udah, Tobat, jangan jangan ganggu ketemu lagi, saya. jangan nyai orang Kasihan. lagi. Kamu punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak kamu? Berpuluh-puluh tahun Kamu punya kenapa? Tuhan nggak? Sudah cukup ya berpuluh-puluh Kamu tahun punya sekarang Tuhan nggak? tobat. Punya Tuhan nggak kamu? Udah. Nggak punya Tuhan ya. Nggak punya Tuhan. Kan kamu yang jahat, mau rusak. Kamu nggak orang punya tua Tuhan. saya. Tobat aja masuk Islam mau nggak? Biar apa namanya diampuni. Tobat masuk Iya. Islam mau nggak? Bertobat aja. Hmm? Ya kan udah lama. Puluhan tahun loh Bu. Udah puluhan Oh. tahun, kasihan ibu saya. Mau tobat masuk Islam mau nggak? Ya. Udah jadi makhluk mulia mau Ibu nggak? saya kan nggak ada salah apa-apa. Akan kembali dalam aliran darah. Oh enggak, nanti ditonjok. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Mau balik ke aliran darah nanti kan bersihin, biarin aja. Suka-suka dia aja. Nanti bakalan
usir semuanya. Ayo Bu, kita lanjut ngobrol dengan makhluk di badan Ismi. Allah. Assalamualaikum. Selamat siang. Hao malah. Hao. Isi saya. Aku di atas ya. M. Mengandung huruf M. Perempuan apa lagi? Apa artinya? Maaf, kami kurang paham. Bisa dirubah bahasa Indonesia? Bahasa Jepang tadi. Iya ya. Kayak bahasa Jepang, kayak bahasa Jepang ya? Bukan. Iya ya. bukan. Neseho apa? Kalau Nihoma kan Cina. Nah, apa? Dengan kita ini Izeo, Korea. Korea. semoga kita bisa bekerja sama Oh, ini ngomongin ke Panglima. untuk Oh, tolong heeh. di Ibu Tati. tadi Heeh. karena ada satu hal Karena ada satu hal. saya mau sampaikan. Oke, Ya. silakan. Karena tahu di Palau Taiwan Taiwan. China Oh, Taiwan. Ibu pernah kerja di Taiwan? Lama? Berapa? 15 tahun. 19. Oh, 19. Ibu pernah kerja di Taiwan 19 tahun dan pernah menikah di sana ya? Iya. Dengan orang Taiwan. Iya. tapi Bahasa Pontianak mungkin? Bukan. Kok ini apa bukan bahasa di sini di Taiwan punya bahasa? Oh, bahasa Taiwan ini. karena begini tanyakan siapa dulu orang laki-laki yang hidup bersamanya. Dia punya pasangan hidup. Nama siapa? Hang Aser. Suami yang Taiwan namanya siapa? Hang Aser. Ini ye, papa. Ya, Papa. tolong tadi. Tolong bantu. Ini papa sih, Ma. Ya. Karena Ay, Bapak, datang eh. buka. Ya. Aku. Mau kalian jen. Dia tahu. Maju, Bu. Ya sancok dia Ya sakit dia. Perasaan nggak cukup itu kan. Ulang tahun tadi. Jaga baik-baik. Ya, Bapak. Bapak juga Allah. Baik. Karena tolong Ya. dia itu memang dulu pada saat bersama saya itu bahagia, Iya. Pas Ibu masih kecil ya. tetapi memang itu ada tidak suka dengan hubungan kita karena banyak orang mau dengan saya. Oke. Bapak, Anton juga pergi, Ma. Iya, Oke. Nah, kita orang kaya ya semua orang jadi bahagia. ada orang bangsa negara sama dengan ini Orang di Indonesia. mau saya. Nah itu tidak suka. Jadi ingat dulu pun sudah ada ini terjadi. Akhir saya yang sakit parah. Sakit. Dulu saya sakit Iya. lama, terjatuh sakit. Kamu ingat saya sakit tuh Iya, Pak. lama. Umur berapa Ibu? Udah gede. Saya udah nikah. Dan kau rawat saya baik, terima kasih. Iya. Gitu ya. Walaupun bisa tapi dirawat. Oh ya Allah. Ini melawat ini. Iya. Bapak, apa sih banyak ya? Udah banyak nolong saya.
Karena kamu anak saya juga. Bapak yang paling sayang sama saya. Saya mengajarkan dia itu anak-anakmu, maka harus sayangi anak-anak. Saya mengajarkan itu. Bapak yang marah. Bapak bilang sama saya, dia gak terima. Bapak sedih maju, Bu. Bapak, makasih banyak Bapak. Karena tidak boleh berdosa melupakan anak. Iya, ya. Bapak yang selamatin saya, Bapak yang Tapi selalu jaga saya. itulah orang tidak suka dengan Keluarga. Iya, iya. orang itu mengirim sesuatu. Iya. Takut nanti mengarah kepada harta. Oh gitu. Dulu seperti itu. Tapi memang kau tahu tadi banyak orang mau denganku karena usahaku berjalan menghasilkan uang. Banyak cara wanita datang kepadaku. Tapi aku lihat kamu berbeda dengan yang lain. Aku jatuh cinta kepadamu. Sejak pertama jumpa, kau bekerja keras dengan sangat baik. Kamu bilang, saya cinta. Dan kamu bilang, saya pun cinta. Mau kawin denganku. Tapi saya pernah gagal dalam berumah tangga. Kamu katakan itu. Dan saya meninggalkan anak-anak saya. Wanita yang tidak suka dengan dulu dekat juga dengan kau ingat nanti. Jadi ada dulu teman mamamu tidak suka kami. Itu Orangnya seperti apa ya, Kak? semikan lebih besar dari mama, Badannya lebih besar. Usianya lebih muda apa lebih tua? Apa sebaya? lebih sedikit karena dulu dia bersamaku tidak terlalu tua dan dia mau dengan Perempuan itu sebaya sama pada ibu. saat itu dia itu Ada huruf L. Ada perempuan dari masa lalu ibu huruf L. Dengan nama yang huruf L. Ada I-nya. Dekat dulu dengan ibu ya? ya jadi merasa cemburu Iya. denganmu karena dulu kau ikut dengan kawanmu bersama-sama di sana. Bagaimana kau dapat itu, bos? Kalau nggak kenal ini, saya nggak kenal dia juga. Kau kenal dengan dia, tapi tidak dekat, tapi tahu bahwa ada dia. Dia orang kasih tahu saya kita orang baru ke sana, orang bawain. Nah, itu. Katanya ini orang tua baik orangnya gitu, biarin dia tua tapi hatinya baik. Betul. Katanya. Saya mikir saya biar dia banyak, ya mikirnya dia sayang kita udah ya. Karena ada yang lebih dewasa darimu. Ibu tadi? Tadi dia mau dengan tuan saya dulu, Iya. tapi tuan saya tidak suka. Karena banyak bicara, Perempuan itu. tapi dia tidak. Itu terjadi, maka Jadi itu orang kirim barang. kirim Iya, sesuatu. sihir. Maka setelah tuanku pergi, dia tak sanggup untuk tinggal di tempat lama. Setelah kembali, semakin parah supaya dia diadu domba dengan siapapun orang-orang yang bersamanya. Maka termasuk jika dia dekat dengan anak-anak pun pasti akan merasa dia itu jahat. Oh gitu, Bu. Supaya dia hidup sendiri Iya. dan melarikan diri. Pergi dulu pengennya. Maka dia tak sanggup
dia pergi dari tempat itu. Itu di Pontianak ya kejadiannya? Tidak. Di mana? Di negeri Cina. Oh, di Taiwan. Dari itu Tuhan, saya mau tolong kita bekerja sama, tolong bantu Tati, karena dia sudah sejak dulu diganggu kebahagiaan dia itu bersamaku. Kalaupun memang aku lebih tua darinya, tapi aku sungguh sayang terhadapnya serta anak-anaknya. Aku ingin kau bersama anakmu dalam kedamaian. Jangan ada sakit hati kepada siapapun, karena mereka tak bersalah. Tapi mereka akan mendatangi orang-orang yang dekat dengan seperti kau, Santi. Dan abangnya ya? Ya, itulah. Dan dulu kau pun telah merasakan bahwa kehidupanmu sangatlah pahit. Pada saat perpisahanmu yang pertama, kau membawa benar-benar penyesalan dalam hidupmu, meninggalkan anak-anak. Maafkan mama. Iya. Waktu kecil ibu sering dititipin itu. Karena pada saat itu mamamu tidak sampai memikirkan bagaimana bila aku bertahan. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Maka kau diberikan pelajaran hidup. Semua adalah pelajaran hidup. Jika kau tidak hidup bersama saudaramu, mungkin kau tak mendapatkan kekuatan itu. Iya, Pak. Terima kasih banyak sama Papa. Tolong jaga mama. Iya, Pak. Sebenarnya dia orang baik. Iya, aku tahu, Pak. Mamamu ini orang baik. Maka kenapa yang ada di hati dan pikiran hanya sakit hati? Karena rasanya adalah milik rasa wanita itu yang sakit hati dengan hubunganku, dengan perkawinan. Itulah kau sakit hati, seakan kau itu dirasuki oleh mereka bahwa anakmu itu dikorbankan oleh menantumu. Dan kau pun sama, bahwa kau itu pun juga terjadi sering keributan. Selisih paham. Jadi kalau itu dibiarkan, kau tak memiliki sesiapapun di dunia ini. Tolonglah bantu kerjasama supaya dia terlepas dari sihir itu. Maaf mau tanya, berarti sihir ini tuh ada berapa arah? Dari suami yang pertama atau suami yang kedua? Dari yang pertama dan yang kedua. Oh, dua arah. Karena keduanya sama-sama orang-orang laki-laki yang digemari wanita. Karena mereka orang-orang yang beruang. Iya. Kau tahu papamu. Kenal dengan papa darahmu. Ayah kandungnya. Maafkan dia. Jika ayah kandung ibu disukai banyak orang, ayah tirinya juga sama. Disukai tak perempuan. banyak mengenal papa kandung. Karena kau kecil dulu. Jadi sekarang percaya
kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bersamamu. Jika kau tidak berpikir buruk, maka hidupmu tidak akan buruk. Jika kau berpikir kebaikan, kelapangan, maka hidupmu akan baik dan lapang. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap suatu apapun, karena Tuhan punya kuasa atas apa yang Dia titipkan di muka bumi ini, untuk kita berdamai dalam setiap langkah yang diuji kepada kita. Jadi baik sangka saja. Tuhan punya cerita di balik kisahnya. Di balik kisah pasti ada sesuatu pelangi untukmu. Maka dekatkan dirimu pada Tuhan. Jangan ikuti kemarahan, jangan ikuti kesedihan, karena Tuhan selalu penuh sukacita. Karena Tuhan selalu rela berkorban untuk cinta kasih kedamaian di muka bumi ini. Jadi damaikan hati sebelum kau ingin mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Salam aku padamu. Terima kasih. Sama-sama. Bapak, makasih ya Pak. Allah, apa? Mami, Ya, kamu dari Taiwan ya? gak tahu ya dari mana ya. Namanya asli orang Taiwan. Siapa? Ayahnya ya, tirinya. Dari katanya Jepang ya Mak ya? Oh, Enggak. ada daerah Jepangnya. Iya ada Enggak. sekolah itu. Oh, pernah sekolah di Jepang. Papa Pantesan. cerita Mangai dia pernah dia lahir dari Jepang, cuma dari kecil di anak di Taiwan. Pantesan. Karena tadi ada kayak bahasa Jepangnya sedikit ya. Jadi kayak ada benang merahnya gitu. Bahwa ayahnya tuh ada. Iya benar. Bener kan? Oh. Iya benar Jepang. Soalnya papa dia sendiri yang cerita sama saya kan. Saya termasuk dekat sama papa ini. Iya, papa tiri ya. Dia paling sayang sama saya. Suka bela saya kalau mama. Katanya saya dia bela saya. Sabar Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين الله 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 berdoa matanya lihat ke arah saya. Allahumma jisul untanil lajim wajil manil qadim wajil wajihil karim walil kalimati tamati wa da'wati mustajabati angkili hasani wal usaini wa taba'u matatlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Allah 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 Pangkalabu ini waktu berdoa yang disimpan kecewa, sakit hati, ada perasaan apapun lepasin ya. Lepasin. Subhanallah. Minum ya, habisin ya. Ya, alhamdulillah Ibu Tati sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan terapi mandi air doa untuk membersihkan semua gangguan gaib yang di badannya dan juga sekaligus memagari. Ini udah usia 78 tahun tapi masih kuat. Jadi aku siapin ke ketong biar nanti masih ketong.
Ya alhamdulillah Ibu Tati sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diungkap juga akar permasalahannya dan sekarang sudah terlihat lebih segar ya. Apa yang dirasakan Ibu sekarang? Rasanya apinya agak terbuka, Enggak. apa kayak apa. Udah plong lah artinya, udah plong. Pikirannya mak Ya, udah terbuka gitu. Ini bicaranya juga lebih banyak dari tadi. Enggak. Pikirannya lebih tenang. Kepala juga nggak pusing lagi. Tadi kan lagi, aduh nggak tambah. Kayak begatin. Sekarang udah nggak pusing. Apa rasanya tenang gitu. Mama senang nggak kesini? Senang. Masa nggak senang? Mama nggak marah sama aku kan mak? Enggak lah. Terima kasih dengan kamu. Sama saya mak, bukan sama saya, sama Pak Halimah Iya, iya. ini, sama Mbak Rana, sama Mbak Suci, Mas Agi. Kan Ibu sudah memperjuangkan orang tua, itu pahalanya besar loh Ibu. Ini kewajiban, kewajiban. Ya Tuhan yang tahu ya. Amin, amin, amin. Amin. Rezekinya berlimpah, makin banyak, makin berkah. Biasanya begitu orang, anak yang merawat orang tua itu di dunia dan akhirat itu dibahagiain sama Allah, Amin, Masya Allah. bagian sama Tuhan. Kalau Ibu Santi apa kesan-kesannya? Saya merasa puas banget dengan semua ini. Dan saya berdoa semoga Mama seterusnya nggak ini lagi, nggak bingung lagi, makan nggak suka lupa. Itu yang paling wajib Iya, iya. makannya ini. Takut sakit ya? Ya, ya. Terus obatnya mantap, buah-buahan. Udah dikasih resep obat buah-buahan semua. Ya kalau dikasih jamu kan mikir tuh, cocok nggak nih jamu? Kan kadang-kadang Iya, gitu iya. ya. Tapi ternyata buah-buahan loh. Sama daun sirih. Daun sirih juga nggak pahit kok, enak. Terus Terima kasih banyak. ada pertanyaan lagi nggak mumpung masih ada Panglima? Apa yang mau Ibu tanyakan lagi? Semuanya udah terjawab. Semuanya Yakin sudah yang terungkap. Katanya ada lagi. Iya, Pak. Jadi sekarang udah bersih, Ibu. Tadi pas Rasanya kita udah tenang. udah tenang. gitu. Tinggal Nggak itu. sih, tiap hari rasanya aduh Kayak ada yang mengganjal. Iya, yang hari makan nggak masak. tenang gitu. Iya, iya. Nengok orang tuh benci aja gitu. Hawanya kayak benci Iya, gitu benar, kalau orang. benar. Iya. Anak-anak lagi tidur, tapi tetap kayak mukanya kayak nggak seneng gitu. Jadi Kan mau sendiri lah, Mak. Mau sendiri, Mak. Nah, tinggal ini ya Panglima, tinggal Ibu banyak berdoa ya. ya, jadi pesan Iya, dari benar. saya, jauhkan perasaan yang datang yang hadir di hati kita. Perasaan amarah dan benci itu datangnya dari setan. Jadi tidak boleh marah. Jadi dibilang itu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan marah maka surga untukmu. Karena sulit, untuk tidak marah itu sulit. Iya. Karena marah itu meliputi dari rasa sabar. Rasa sabar itu meliputi dari kita jangan marah. Jadi kalau kita hadapi semua persoalan hidup kita dengan tersenyum, dengan menebarkan kasih sayang, jadi aura positif akan datang menghampiri diri kita, tubuh kita. Tapi kalau udah dimulai dari rasa amarah, dimulai dari rasa benci, nanti ke depannya juga nggak baik. Malah setan yang banyak datang ke badan kita, berkumpul, kita nggak tenang, tidur malam kita sulit, ya kan, mau apa-apa kayaknya banyak banget rintangannya. Jadi itu salah satunya. Jadi harus dijaga benar-benar hati, jaga pikiran yang tidak berguna buat diri kita, jangan dipikirin. Jadi tingkatkan keimanan, banyak lagi belajar agama, biar kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa gitu. Jadi seandainya kita dipanggil pulang, kita udah siap. Udah bersih Dengan ya. tenang, dengan damai di hati, dengan ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah kebaikan yang sifatnya hakiki gitu. Itu saja Ibu. Jadi Ibu tadi sempat cerita Panglima, dulu banget waktu masih muda itu pernah ikut temennya gitu pasang sesuatu di badan. Apa itu sudah bersih semuanya? Jadi artinya setelah diterapi, setelah kita tadi rendam air doa, itu biasanya yang negatif-negatif Rontok. biasanya rontok sih, hancur, lebur. Jadi tidak ada lagi yang bersisa. Biasanya begitu Ibu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin dikhawatirkan lagi. Ibu udah aman ya. Udah. Jadi artinya yang negatif, insya Allah kita pastikan itu udah lebur semua, udah hancur. Amin, amin. Ya. Ya. Dengan pengobatan di sini apa cukup memuaskan? Pelayanannya gimana Bu? Baik, semua bagus. Belum pernah ketemu gitu. Hah? Belum pernah ketemu seperti ini. Masa? Berarti Masya aku nggak Allah. salah bawa ya, Iya, Maya. iya, iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi Ibu ini cantik loh, usianya sudah
banyak tapi kelihatan masih muda, Tadi sehat. kata mama, Mbak Rana cantik sekali. Oh, Masya Allah, terima Iya, kasih ya. Bu. Mbak Rana bilang cantik sekali mamanya. Ibu cantik Ibu. Bilang Mbak Rana cantik. Mama kaget, ini cantik banget. Ya Maya, Mbak Rana cantik banget. Justru Ibu itu yang cantik. Saya mungkin nanti seusia Ibu belum tentu secantik ini loh. Saya Masih sehat. tua banget, udah nenek-nenek berapa tuh. Iya, iya. Cucunya udah 8. Iya, iya. Masya Allah. Cicitnya 82. Anak. Keren lupa. Anaknya. Anak Ya udah. cucuku, Mas. Alhamdulillah berarti pesan Si Santi, apa si Daira kan anak kamu. Ya, anak kan cucu aku, Mas. ya oke. Ya sudah kalau begitu berarti sudah nggak ada lagi unek-unek ya, semua Iya, sudah lepas dan Sudah enak ya. tadi pesan Panglima juga sudah dipahami ya. Iya. Harus banyak mendekatkan diri, jangan dipeturutkan kalau pengen marah gitu. Iya, terima kasih banyak semua. Iya Ibu, Baik. iya. Jadi hikmahnya apa Panglima untuk perjalanan hidupnya Ibu Tati ini? Ya hikmahnya ya semua manusia tidak ada yang tidak pernah hilaf, mungkin ada berbuat kesalahan. Ya tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna gitu ya. Jadi yang terpenting itu adalah yang terbaik di mata Tuhan adalah pada saat kita melakukan kesalahan, kita bertobat, kita tidak mengulangi lagi, ya kan segala sesuatu yang tidak baik kita berusaha untuk menjauhkan, segala sesuatu yang disenangi Tuhan, yang baik kita mendekat, kita ketahui, kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak terjerumus dan disesatkan oleh setan. Karena memang setan itu adalah musuh yang nyata buat manusia. Dia sangat senang perpecahan. Setan itu sangat senang melihat kita itu saling bertikai antara ibu dan anak, antara istri dan suami. Kakak adik. Karena apabila mereka berhasil mencerai-beraikan persaudaraan, rumah tangga, dia langsung itu benar-benar prestasi nomor 1 bagi setan. Jangan sampai setan bertepuk tangan atas perpecahan kita sebagai manusia, maka dekatkan diri kita, sabar kuncinya. Itu aja. Amin. Amin. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.